Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 136-140. Bab 136. Panggung Arena Velatora. Langkah pertama mereka di planet Velatora terasa sepi, namun bukan karena sunyi. Justru karena seluruh suara terasa sedang diamati. Langit menggulung seperti kanvas raksasa berlapis warna-warni yang bergerak mengikuti detak-detik. Pilar-pilar logam kristalin mencuat dari tanah, memantulkan gema samar. Di kejauhan, menara berbentuk garpu tala raksasa berdiri diam, bergetar lembut tanpa suara. Udara berbau logam halus dan tekanan sonik yang menekan dada. Olivia menggenggam lengan Axel. Frekuensi kita, seperti disaring. Evelyn mengangguk pelan. Bukan hanya disaring. Mereka sedang mengukur kita, dari dalam. Kamera-kamera kecil melayang, tak terlihat mata biasa, namun kehadirannya terasa. Mereka merekam segalanya. Sebuah suara menyelimuti langit, tak berasal dari satu titik pun. Selamat datang, Tim Skies. Kalian kini berada di Velatora. Dunia duel terbuka. Panggung kekuatan, kehormatan, dan keharmonisan. Wajah holografik wanita terbentuk di langit dari barisan partitur mengambang. Rambutnya berupa aliran nada. Matanya menyala sinkron dengan denyut tanah. Kemenangan kalian di Selira telah tercatat. Tapi di sini, bukan suara kalian yang kami dengarkan. Melainkan, irama hati. Vania menatap layar Megatrix-nya, lalu mendesis, AI planet ini langsung masuk ke sistem kita. Biar saja, kata Ravina. Biar semua galaksi lihat. Kita bukan sekadar datang buat menang. Kita datang buat menunjukkan siapa kita. Tiba-tiba, ledakan sonik meletus dari sisi timur arena. Tanah bergetar, dan 4 sosok muncul di udara, berdiri tegak di atas landasan suara. Kami adalah Vel Resonant 4. Tim penjaga Velatora. Tak terkalahkan dalam 4 sistem bintang. Sosok terdepan, seorang pria tinggi dengan mata tak berkedip dan tongkat konduktor berenergi biru, tersenyum tipis. Kalian datang membawa harapan. Katanya pelan. Kami bawa kenyataan. Axel memandang mereka dalam diam. Namun matanya menyala samar. Di udara, terbentuk lingkaran holografik besar. Mode, Public Score Duel. Penilaian berdasarkan kekuatan, harmoni, dan suara publik. Fusion dibatasi, 1 kali per pertandingan. Durasi, 9 menit. Kathleen menelan ludah. Jadi, ini reality show. Catherine menjawab lirih. Ini, pengadilan. Bukan hanya tubuh kita, tapi jiwa kita. Dentuman pertama bukan dari pukulan. Tapi dari irama. Maestro Gendra mengayunkan tongkatnya, dan gelombang getar langsung menyapu arena. Nada ketidakpercayaan. Seketika, tubuh para istri Axel bergetar. Bukan karena cedera, tapi karena keraguan. Ketakutan kecil. Trauma lama. Laksia menunduk. Kenapa aku merasa sendirian lagi? Kathleen gemetar. Namira menahan napas. Evelyn membuka pelindung ruang, tapi gelombang halus itu menyusup lebih dalam dari energi biasa. Di udara, angka melayang. Popularitas, minus 18%. Komentar suara dari galaksi lain mengalir masuk. Mereka ragu. Fusion mereka goyah. Mereka cuma menang karena keberuntungan. Olivia menahan air mata. Jangan, biarkan ini pecah. Axel melangkah maju. Ia menutup matanya. Lalu menunduk, menyentuhkan telapak ke tanah. Cukup. Suaranya pelan. Tapi seluruh arena mendengarnya. Ether mengalir dari tubuhnya, masuk ke tanah, lalu menyebar ke udara. Ia menjangkau Olivia, Catherine, Evelyn, Kathleen, satu persatu. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan irama hati. Ia tak menyuruh mereka kuat, ia mendengar napas mereka, lalu menyelaraskan. Di antara denting waktu, ia menjadi pusat nada. Ia menjadi konduktor. Axel membuka mata. Di dalam matanya tidak hanya ada cahaya. Ada simfoni. Nada kita bukan untuk dihakimi. Tapi untuk diingat. Tangannya terangkat perlahan. Di belakangnya, ke-9 istrinya berdiri, tak lagi bimbang. Fusion dimulai. Dan bukan dengan teriakan. Tapi dengan irama. Bersiap memainkan nada pertama. Bab 137. Nada fusion jiwa. Detik pertama setelah fusion aktif, dunia berubah. Bukan karena kekuatan meledak, melainkan karena seluruh semesta seakan ikut menarik napas. 9 lingkaran cahaya muncul dari tubuh para istri Axel. Masing-masing memancarkan warna berbeda, cahaya yang mewakili elemen, hati, dan perjalanan mereka. Catherine, coklat keemasan. Lilian, putih murni. Olivia, biru lembut. Evelyn, hitam keunguan. Nefertari, merah menyala. Ravina, kuning elektrik. Laksia, hijau muda. Kathleen, biru es. Namira, perak cair. Di tengah-tengah mereka, Axel berdiri, tanpa lingkaran cahaya. Tapi justru dari ketiadaan itulah, muncul satu warna baru, warna transparan yang tak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Itulah irama jiwa. Velatora berguncang.
Bukan karena kehancuran, melainkan karena seluruh partikel di udara merespons satu hal, harmoni. Maestro Gendrah memicingkan mata. Mereka menyatukan elemen, dengan emosi murni. Suaranya bergema ke seluruh penonton galaksi. Fusion ini, belum pernah terjadi. 9 elemen mulai mengalir ke Axel, satu demi satu. Tapi bukan sekadar energi. Masing-masing membawa kenangan, luka, dan cinta. Axel merasakan beban Catherine saat ia pernah memilih diam demi melindungi. Ia mendengar bisikan Lilian, saat ia meragukan bisa jadi pendamping. Ia menyaksikan kembali ingatan Olivia saat ia mencoba mengorbankan diri. Ia menatap kegelapan Evelyn, saat ia siap menghilang demi keluarga. Ia menahan kobaran Nefertari, yang ingin membakar dunia jika kehilangan Axel. Ia menyentuh kilatan Ravina, saat ia berteriak di dalam kesunyian. Ia menyatu dengan akar Laksia, saat ia memeluk trauma dari masa kecil. Ia membekukan waktu bersama Caitlyn, saat ia berdoa sendirian dalam salju. Ia menyalur ke dalam logam Namira, saat ia rela melepaskan ego demi ikatan. Dan di tengah semua itu, muncul satu gemata berasal dari mereka. Suara harapan. Vania. Meski belum bergabung penuh, energinya menyusup sebagai suara latar, getar halus dari pengorbanan yang diterima sepenuh hati. Axel mengangkat tangan kanan. Dari 9 arah, aliran elemen berputar membentuk lingkaran ganda. Bukan lagi kekuatan terpisah. Ini adalah nada fusion jiwa. Elemental spiral concerto. Langit terbelah. Bukan oleh ledakan. Tapi oleh kesenyapan total yang muncul sebelum satu ledakan musik spiritual. Boom! Gelombang pertama menghantam Vel Resonant 4. Bukan serangan fisik, tapi nada yang masuk ke otak dan memori. Menyerang dengan kenangan, bukan pedang. Maestro Gendrah bergetar. Ia melihat ulang masa kecilnya, saat ia gagal menyelamatkan adiknya dari senyapnya rumah kosong. Aku, tidak ingin mendengar itu, lagi. Namun suara fusion jiwa tak bisa ditolak. Karena bukan tentang kekuatan. Tapi tentang keberadaan. Di layar langit. Popularitas, plus 220%. Komentar dari sistem, irama jiwa mendominasi arus realita. Penonton, menangis. Caitlyn melompat, memekik gembira. Kita, benar-benar jadi satu suara. Ravina tertawa kecil. Baru kali ini aku ingin pertarungan terus berlangsung. Namun di sela keceriaan, Vania menoleh cepat ke langit dan melihat sesuatu. Di antara kabut resonansi, wajah pucat bersinar. Tanpa mata. Hanya mulut. Silence Requiem, bisiknya. Wajah itu belum menyerang. Tapi ia, sedang mendengarkan. Dan kali ini, ia tidak hanya ingin membungkam mereka. Ia ingin, memainkan mereka. Axel berdiri di tengah lingkaran cahaya, tubuhnya diterpa gelombang energi dan emosi yang saling menyatu. Tapi alih-alih tenggelam, ia malah semakin bersinar, seolah tubuhnya menjadi instrumen utama dari simfoni itu. Satu persatu, istrinya menyanyikan nada dalam bahasa mereka masing-masing. Catherine dengan lantunan rendah, berat dan stabil, seperti bumi yang memanggil kembali. Lilian bernyanyi lembut, hampir seperti doa. Cahaya dari telapak tangannya mengalir ke udara, menenangkan semua yang mendengar. Olivia melayang, angin menari di sekelilingnya. Suaranya membentuk pusaran yang mengangkat semua partikel debu. Evelyn berdiri tegap, namun dari bayangannya muncul gema nyaring, seperti suara yang terpantul dalam gua ruang hampa. Nefertari menyulut api dari jantungnya, menyanyi dengan nada yang menyala, bukan untuk membakar, tapi untuk menghidupkan. Ravina seperti kilat, nada-nadanya pendek dan tajam, tapi mengandung dentuman emosi yang mengejutkan. Laksia membentuk harmoni rendah, nada-nada panjang seperti akar yang tumbuh menembus batu. Caitlyn menari perlahan, es dan air di sekitarnya menciptakan irama gemericik yang menjadi latar alami. Namira menyanyi dalam diam. Tapi setiap langkahnya menggetarkan logam di tanah, seperti besi yang bergetar karena panggilan Sang Pencipta. Nada-nada itu mengalir ke Axel, membentuk pita suara tak kasat mata yang melingkari tubuhnya. Lalu ia membuka mata, penuh cahaya, tapi juga air mata. Kalau ini yang disebut keluarga, maka aku akan melindungi harmoni ini, sampai detak jantung terakhirku. Ia mengepalkan tangan. Simfoni itu meledak dalam satu dorongan final, Resonance Soul Burst. Langit bergetar. Planet Velatora mencatat resonansi energi tertinggi dalam sejarahnya. Portal dimensi di tepi arena terbuka, tapi bukan musuh yang keluar. Melainkan, kenangan. Kenangan seluruh peserta, dari planet-planet berbeda, terangkat, membentuk ilusi massa, ribuan jiwa yang dulu pernah bertarung, kalah, menang, terluka, dan lupa, kini bersatu dalam gema satu nama. Axel Skies. Di kejauhan, Silence Requiem menutup matanya. Tapi dari sudut bibirnya, muncul senyum. Musik ini, belum selesai. Bab 138. Skor pertama, irama kedua. Pertarungan belum selesai. Vel Resonant 4, yang semula berdiri penuh keyakinan, kini mulai goyah. Pakaian mereka compang camping, alat musik tempur mereka retak, dan ekspresi mereka, bukan lagi percaya diri, tapi tercengang. Di tengah arena, Axel berdiri tanpa pelindung apapun. Namun auranya, justru menelan seluruh medan. Dari pangkuan udara, partikel suara menyatu membentuk lingkaran baru. Kali ini bukan berasal dari satu elemen, tapi dari gabungan jiwa.
Bentuk ini, gumam Maestro Genderah dengan suara patah, ini bukan sekadar fusion. Itu, adalah jiwa kolektif, bisik Evelyn. Nada yang hanya bisa muncul ketika seluruh suara berhenti menjadi milik dan ego pribadi. Caitlin mengangguk pelan. Ketika semua luka, diterima. Dan jadi melodi bersama. Axel mengangkat tangan. Belum selesai, ucapnya tenang. Ia menutup mata. Dan kali ini, bukan hanya 9 lingkaran cahaya yang bersinar. Satu gema baru muncul, gaya gravitasi lembut, menyelimuti arena dengan perasaan hangat namun kuat. Getarannya seperti pelukan seorang ibu, atau harapan yang tak mau padam. Vania. Meski tak berdiri bersama 9 yang lain, suaranya kini terdengar, tidak dari mulut, tapi dari gema hati. Nada harapan menyusup ke dalam irama. Ia tidak merobek, tidak menyerang. Ia memeluk, seluruh harmoni. Angka di langit naik drastis. Popularitas, plus 350%. Rekaman fusion jiwa akan diputar ulang secara simultan di 120 galaksi terdekat. Namun, langit bergema pelan. Suara rekah terdengar. Tapi bukan dari langit, melainkan dari dalam arena. Cukup. Sosok asing melangkah masuk dari kabut di tepi barat. Jubah panjang berwarna putih perak berkibar tanpa angin. Wajahnya tanpa mata. Di dahinya, tanda menyala, tanda notasi tertutup terlihat bercahaya namun begitu kelam. Caitlin menyipitkan mata. Itu, bukan dari Veil Resonant 4. Tristan bicara melalui suara Megatrix, suaranya terguncang. Identitas tak terdaftar, tapi sistem membaca frekuensi setara Void General. Axel menatap tajam. Silence Requiem, telah turun sendiri. Dan kali ini, ia tidak hanya akan menghapus suara. Ia akan menghapus arti dari setiap lagu. Silence Requiem melangkah perlahan. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara, namun justru menyedot suara di sekitarnya. Nada burung yang semula berkicau di langit Velatora mendadak lenyap. Desiran angin terhenti. Bahkan detak jantung terasa berkurang. Ia berhenti 10 langkah dari Axel, lalu mengangkat tangan. Di ujung jemarinya, muncul satu notasi hitam, melayang, berdenyut seperti racun dalam bentuk irama. Skor kalian, indah, bisiknya. Tapi tidak ada yang menjawab. Karena semua mendadak sulit bicara. Lilian memegangi tenggorokannya, terbatuk pelan. Suara, menghilang. Evelyn membuka portal kecil, mencoba mengalirkan udara suara dari dimensi lain, namun yang keluar hanya senyap. Dia, menyerap frekuensi dasar. Ini bukan arena lagi, kata Namira, napasnya berat. Ini jadi, ruang penghilangan. Namun Vania, yang berdiri paling belakang, melangkah maju. Ia tak bersinar. Tak membawa armor. Tapi langkahnya, menciptakan resonansi kecil yang mengguncang pusat arena. Seolah satu denyut jantungnya mampu menggeser nada. Mengapa kau ingin semua diam? Tanya Vania lirih. Apa kau takut mendengar suara orang lain? Silence Requiem tidak menoleh padanya. Tapi di langit, gema rekaman dari masa lalu muncul. Suara anak kecil. Jangan bicara. Suaramu, mengganggu. Kenapa kamu selalu nyanyi sendiri? Kami tak butuh nada palsu. Diam. Kamu bukan bagian dari irama ini. Axel menegang. Ia menyadari sesuatu. Dia, bisiknya, bukan sekadar Void General. Dia, pernah jadi musisi. Silence Requiem tersentak. Tangannya gemetar. Namun bukan karena marah. Melainkan karena untuk sesaat, ia mendengar lagi irama yang ia kubur sendiri. Axel mengangkat tangan pelan. Kalau begitu, aku akan bicara bukan dengan kata-kata. Tapi dengan simfoni. 9 istrinya bergerak kembali. Tak perlu isyarat. Caitlin maju ke depan, Lilian ke belakang, Evelyn dan Olivia di kiri kanan, Nefertari dan Ravina mengapit dari atas, Laxia, Caitlin, dan Namira membentuk penyangga tengah. Formasi. Ensemble Shield. Axel berdiri di tengah. Vania di belakangnya, meletakkan tangan di punggungnya. Kau bukan sendiri, bisik Vania. Dan kau tak harus jadi seorang pendiam, untuk didengar. Axel menarik napas. Dan dunia, yang tadinya hampir membeku dalam senyap, kembali mengalirkan resonansi. Bukan keras, bukan dramatis. Tapi cukup untuk membelah kabut. Silence Requiem, ucapnya dengan suara rendah, namun penuh gema. Aku dengar kesunyianmu. Tapi sekarang, dengarlah suara kami. Titik titik titik. Langit bergema. Arena mulai merekam kembali. Partitur di udara menyala. Duel khusus dimulai. Judul, Symphonic Duel of Remembrance. Format, Non-Fusion Combat, Harmonic Interference Mode. Batas waktu, tidak terbatas. Penonton aktif, 12,3 miliar jiwa dari 221 sistem galaksi. Dan di layar holografik, satu pesan melintas. Ketika suara bukan hanya kekuatan, tapi kebenaran. Axel menatap musuh di depannya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menang. Ia hanya perlu didengar. Bab 139. Duel di ruang hening. Langit di atas Velatora memucat. Bukan karena malam, tapi karena semua warna perlahan ditarik keluar dari langit. Itulah efek pertama dari ruang hening, teknik pribadi Silence Requiem. Arena tidak lagi menyerap suara. Arena kini menghapusnya. Satu persatu, bayangan hitam melayang dari tanah, membentuk garis-garis notasi kosong di udara.
Tangga nada, tanpa nada. Simbol, tanpa makna. Axel berdiri di tengah, napasnya teratur. Aura eter mengalir di sekelilingnya, namun ia belum bergerak. Ini bukan pertarungan untuk membuktikan siapa lebih kuat, katanya dalam hati. Ini, pertarungan untuk siapa yang paling berani bicara. Titik titik titik. Silence Requiem mengangkat tangan. Dari dalam lengannya, muncul tongkat konduktor hitam transparan, bentuknya seperti tulang suara yang membeku. Ia tidak menyerang. Ia mengisyaratkan. Dan dari balik panggung senyap itu, keluarlah 5 siluet void, tak bertubuh, hanya bentuk gema kenangan. Sosok-sosok yang tak dikenali siapapun, kecuali satu orang. Axel menyipitkan mata. Catherine terdiam. Itu. Olivia menunduk. Bayangan dari masa lalu. Satu siluet menyerupai bayangan tubuh ayah Evelyn yang pergi tanpa kembali. Satu lagi menggambarkan anak kecil dalam gendongan yang ditinggalkan Caitlin saat bencana Ice Planet. Lilian memegangi dadanya. Siluet di depannya, dirinya sendiri, saat masih kecil, tak mampu menyelamatkan ibunya. Silence Requiem tidak berbicara. Ia hanya menunjuk. Biarkan kenangan menghancurkan mereka sendiri. Titik titik titik. Namun sebelum bayangan itu bergerak lebih jauh, Axel melangkah. Satu langkah. Dan langkah itu, berdenting. Di dalam ruang hening, itu tidak mungkin terjadi. Tapi tetap terdengar, karena bukan suara nyata. Melainkan gema dari hati yang menolak dilenyapkan. Axel menatap langit kosong, lalu menutup matanya. Kalau ini panggung penghilangan, gumamnya, maka biar aku jadi nada yang terakhir bertahan. Tangannya membuka. Di telapak itu, muncul cahaya halus, bukan dari eter, bukan dari elemen, tapi dari resonansi bersama. Nada itu berbentuk sederhana, satu partitur emas kecil yang perlahan bergetar, dan menyebar. Satu demi satu istrinya merasakan detaknya. Catherine mengangguk. Olivia menutup mata. Evelyn tersenyum pelan. Ravina dan Nefertari saling menggenggam tangan. Laksia menepuk tanah. Caitlin menghembuskan embun dari telapak tangannya ke udara, dan Namira menanam satu tetes logam cair ke pusat harmoni. Vania, berdiri paling belakang, tapi satu air matanya jatuh, dan dari air mata itu muncul gelombang cahaya samar, nada harapan. Titik titik titik. Axel membuka mata. Kalau mereka adalah kenangan buruk, maka kami akan membalasnya dengan ingatan terbaik. Ia menjentikkan jari. Dan simfoni ingatan pun dimulai. Titik titik titik. Dari tubuhnya, cahaya menyebar. Tapi kali ini, bukan untuk menyerang. Melainkan untuk menampilkan kembali kenangan baik yang selama ini tenggelam. Satu layar muncul di langit, berisi Olivia tertawa bersama Vania, di tepi danau planet Selira. Di sisi lain, Laksia bermain musik bersama Caitlin, tanpa saling bicara, hanya memahami satu sama lain. Kilatan berikutnya, Evelyn berdiri di atas reruntuhan, disinai matahari terbenam, dengan tangan Axel di bahunya. Di tengah-tengah, Catherine tidur sambil memeluk semua dokumen perang, dan diselimuti diam-diam oleh Lilian. Semua momen kecil, yang menyusun melodi kebersamaan. Dan saat penonton galaksi melihat itu, bukan ledakan yang terjadi. Tapi diam yang hancur. Suara kembali. Bersamaan dengan itu, Silence Requiem terhuyung. Tidak, kalian, tidak boleh, desisnya. Kalian, tidak boleh, mendengar kembali. Namun ia mulai mendengar sesuatu yang sangat ia takutkan, suara adiknya. Kakak, jangan berhenti main piano, meski mereka bilang kamu aneh. Suaramu, menyembuhkan aku. Dan tubuh Silence Requiem mulai retak, bukan hancur, tapi, terbuka. Axel melangkah mendekat, perlahan. Kalau kau ingin kami diam, katanya lembut, kenapa hatimu masih ingin bernyanyi? Titik titik titik. Dentuman terakhir bukan dari serangan. Melainkan dari satu suara, yang akhirnya dilepaskan. Tangisan. Dan di langit, resonansi itu tercatat. Simfoni jiwa melampaui skor. Popularitas, plus 470%. Skor publik, 10/10. Komentar, kami, mendengar mereka. Axel berdiri di tengah, mengulurkan tangan. Bab 140. Lagu terakhir di Velatora, dan detak baru dari galaksi. Silence Requiem, tak lagi menjadi monster suara kosong, jatuh berlutut. Bukan kalah, tapi dimaafkan. Dan saat ia jatuh dalam pelukan gema masa kecilnya sendiri, langit Velatora menyanyikan lagu yang tak tertulis di partitur manapun. Satu kata, satu irama, satu nama. Keluarga. Titik titik titik. Langit Velatora bersinar perlahan. Tidak ada ledakan. Tidak ada teriakan kemenangan. Yang tersisa hanyalah gema, dan keheningan yang tidak lagi menakutkan. Silence Requiem berlutut di tengah arena, tubuhnya perlahan berubah transparan. Bukan hancur, tapi kembali ke asal. Kembali menjadi suara yang ia simpan selama ini. Axel menatapnya, tanpa kebencian. Setiap dari kita, pernah ingin didengar, katanya pelan. Kau tidak sendirian. Suara itu menyentuh inti panggung Velatora. Dan seluruh planet bergetar. Titik titik titik. Di langit, wajah holografik Velatora AI perlahan muncul kembali. Rambutnya yang berupa notasi kini bergerak pelan, seperti partitur dihembus angin. Pertunjukan telah berakhir. Tapi simfoni kalian, masih terus menggema. Ia menunduk. Tim Skies. Dinilai, irama penuh jiwa.
Skor tertinggi dalam sejarah Velatora. Seketika, langit meledak dalam sinar warna-warni. Tapi bukan pesta biasa, melainkan bentuk nyata dari ribuan emosi yang dikirim oleh penonton dari seluruh galaksi. Komentar demi komentar mengalir sebagai notasi melayang. Mereka menyelamatkan jiwa, bukan sekadar bertarung. Aku ingin jadi bagian dari keluarga seperti itu. Aku tidak tahu, bahwa musik bisa menyembuhkan luka tak terlihat. Titik. Di bawah langit yang penuh cahaya, para istri Axel mendekat satu persatu. Catherine menggenggam tangan Axel. Kita, berhasil. Olivia tersenyum sambil memandang ke atas. Dan kali ini, bukan karena keberuntungan. Tapi karena, kita benar-benar jadi satu. Lilian menatap langit penuh suara, lalu berkata pelan, suara-suara itu, mereka percaya pada kita. Evelyn menunduk. Dan itu berarti, musuh kita berikutnya pasti sudah bersiap. Titik. Nefertari, Ravina, Namira, Laksia, Caitlyn, dan Vania ikut melangkah ke tengah. Mereka semua berkumpul, saling bergandengan. Sebuah layar holografik terbuka dari Megatrix. Vania membaca cepat. Sinyal baru muncul, dari pusat galaksi. Caitlyn memicingkan mata. Galactic Core. Bukan, jawab Evelyn. Tapi dari sistem yang tidak pernah terdaftar. Tiba-tiba, layar berubah. Satu titik hitam muncul di tengah peta bintang. Ia tidak berkedip. Tidak berpindah. Tapi mengirim pulsa konstan, seperti detak jantung. Detak yang menggetarkan layar. Axel melangkah maju. Apakah ini, tantangan berikutnya? Caitlyn menjawab dengan suara hampir berbisik. Bukan tantangan, ini panggilan. Titik. Lalu dari langit Velatora, turunnya bukan makhluk. Tapi kenangan. Berbentuk butiran cahaya, ia jatuh perlahan ke kepala setiap anggota tim Skies. Kenangan tentang semua orang yang pernah gagal, namun berharap. Energi kolektif Velatora telah memilih, ucap Ai Velatora. Kalian, pewaris detak harmoni baru. Axel mengangguk. Kalau begitu, ucapnya lirih, mari kita mainkan lagu baru. Titik. Langkah demi langkah, mereka berjalan menuju Aulenric Clarion Prime yang menunggu di orbit. Silence Requiem tak lagi muncul. Tapi gema suaranya menyatu dengan langit. Ia tak dihapus, hanya dipulihkan. Satu planet telah mereka selamatkan. Namun dari kejauhan, di tengah ruang gelap, sosok berjubah ungu berdiri membelakangi bintang. Inspektor Virelia menatap ke arah Velatora melalui lensa dimensi. Lagu mereka indah, katanya pelan. Sayang, nada berikutnya, adalah kehancuran. Di baliknya, makhluk tinggi bersayap spiral melangkah, Void Apostle Nocten. Biarkan mereka bersuka cita, gumamnya. Sebab Simfoni Galaksi, belum mencapai klimaksnya. Titik. Bab ditutup dengan layar Megatrix yang memantulkan nama sistem tujuan selanjutnya. Sistem, Crownis. Keterangan, tertutup. Tidak ada data. Dilarang dikunjungi oleh Celestial Order. Status, hidup. Axel tersenyum kecil. Waktunya, menulis lagu yang belum pernah terdengar. Bersambung.